sebagai observer. Saya Muhammad Yahya dari UPT 286 Gresik sebagai coach. Saya Anisatul Fuaida dari SMK Ihyaul Ulum sebagai coaching. Kami akan mempresentasikan demonstrasi konseptual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam Bu Orhan. Selamat pagi Pak Yahya. Pagi. Gimana nih Pak Yahya kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Allah. Pak Yahya, alhamdulillah juga pada hari ini kita masih punya kesempatan nih berbagi kesehatan, bisa berkumpul, bisa nyambung silaturahim nih antara saya dengan Pak Yahya. Nah Pak Yahya, ini kan Pak Yahya mau coaching nih katakan. Iya betul. Nah, mau mengcoaching seseorang. Pak Yahya ini sudah siap nggak? Siap Bu. Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah ini Pak Yahya, kalau Pak Yahya mau mengcoaching, kira-kira nih Pak Yahya mau ini dikembangkan pada proses coaching nanti apa ini Pak Yahya? Sesuai dengan kemarin yang waktu dipelajari Bu, kita kan kalau coaching itu kan ada alur cerita. Saya ingin mengembangkan alur cerita yang mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana serta tanggung jawab. Yang mana yang saya kembangkan adalah sebagai tenaga yang aktif, sehingga saya nanti bisa untuk meng-coaching dengan baik. Semoga harapannya juga terwujud ya Pak Yahya. Terus ini Pak Yahya, ini kompetensi yang kira-kira Pak Yahya ingin dituju di pas waktu coaching ini apa saja Pak Yahya? Untuk kompetensi tentunya yang pertama adalah penerapan tirta, kemudian mengembangkan ide-ide yang mana coaching nanti akan saya kembangkan, dan yang terakhir yaitu bisa menemukan solusi. Alhamdulillah, semoga saya Pak ya. Karena coaching itu kan intinya itu kita membantu seseorang untuk menemukan atau menemukan potensinya sendiri-sendiri. Nah, Pak Yahya nih, spesifikasi indikator apa yang mungkin kok kayaknya sudah dipersiapkan untuk mengembangkan coaching nantinya? Untuk indikatornya, yang pertama tentu saja penerapan tirta yang saya lakukan, kemudian mengembangkan ide-ide, kemudian mencari atau solusi yang akan dicapai itu bagaimana. Ya, luar biasa sekali Pak Yahya. Semoga apa yang ini dituju atau indikator-indikator spesifiknya atau penerapan kompetensinya bisa terlalui dengan baik ya Pak Yahya, dan bisa nanti juga coachingnya lancar tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih ya Pak Yahya ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam Bu. Ngapunten, Pak Yahya apa betul hari ini? Kebetulan hari ini nganggur saya. Oke, terima kasih. Karena hari ini saya kepengen ngajak ngobrol sama Pak Yahya. Enggak apa-apa Pak Yahya deh. Bapak Bu, Oke. silakan. Ada apa? Oh, ini loh Pak Yahya, beberapa hari ini itu saya agak terganggu pikirannya karena beberapa hari ini saya merasa pembelajaran kelas ini Pak semakin sepi, anak-anak semakin tidak fokus, banyak yang gaduh, ada yang tidur, begitu Pak Yahya. Makanya saya tuh beberapa hari ini kepikiran. Makanya saya pengen ngajak ngobrol sama Pak Yahya. Gitu, Pak. Oke. Terus kira-kira itu yang Ibu rasakan bagaimana untuk hari-hari? Yang saya rasakan tentunya beberapa hari ini cemas Pak, karena kan Pak Yahya tahu sendiri kalau saya ini mengampu mata pelajaran matematika, di mana mata pelajaran itu kurang diminati anak-anak. Nah, kenapa kok saya kepengen ngajak ngobrolnya sama Pak Yahya? Karena saya merasa Pak Yahya kemarin kan sudah ikut ini program guru penggerak. Jadi saya harapkan Pak Yahya bisa bantu saya untuk cari solusinya.
males, kurang membuka diri untuk mempelajari metode pembelajaran yang lain Pak Yahya. Jadi memang jujur selama ini memang saya belum pernah mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran yang lain. Paling mentok-mentok anak-anak tak kasih PR, kemudian kerja kelompok seperti biasa. Oke. Terus kira-kira langkah Ibu untuk mengembangkan itu, yang pertama kan tentunya dari diri sendiri ya. Ibu kan katanya mengenal itu, biar amal itu kira-kira apa yang itu Pak Yahya, saya tuh bingung. Padahal selama ini saya sudah berusaha untuk membangunkan diri saya sendiri biar tidak malas. Kira-kira Pak Yahya punya saran nggak buat saya? Karena saya tuh bingung Pak, karena kan aktivitas saya kan selain mengajarkan juga lumayan banyak gitu. Jadi kurang bisa meluangkan waktu. Iya, mungkin barangkali coba itu kan di YouTube itu banyak. Itu coba dicari atau juga konsultasi ke guru yang lain yang memang kompeten dalam hal itu. Oh seperti itu. Iya. Kalau Pak Yahya ini enggak, saya mau tanya. Kalau selama ini mengajar Pak Yahya pernah nggak buat jurnal harian kayak misalnya minggu ini ngajar ini, minggu depan ngajar kayak gini? Pak Yahya punya nggak kayak gitu? Iya punya. Untuk jurnal harian atau minggu seperti itu kan memang tujuannya kita untuk membaca agar kita tahu keberhasilan dan juga kita tahu apa yang kami sampaikan untuk target-targetnya itu. Sehingga kita harus punya jurnal seperti itu. Jadi kayak gitu tuh perlu Pak ya? Iya. Oh iya. Memang sih Pak, selama ini saya kalau mengamati beberapa guru itu kok ada yang bawa jurnal, kok selama ini tak pernah buat. Berarti mungkin lain kali setelah ini saya akan coba belajar buat jurnal harian Pak, biar nanti persiapan pembelajaran saya lebih maksimal. Terus nanti juga seperti sarannya Pak Yahya, saya juga akan coba tanya, belajar sharing kepada teman-teman guru yang lain biar bisa saya ajak diskusi terkait kerjasama pembelajaran kira-kira yang semenarik mungkin. Itu Pak G. Iya. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk kelanjutannya kita akan ngobrol lagi masalah ini bagaimana perkembangannya, langkah itu yang dilakukan itu sudah efektif atau tidak, kita akan ngobrol seperti ini lagi. Oke, Pak Yahya, saya juga pasti akan terus merepotkan Pak Yahya. Jadi minta tolong Pak Yahya ya, sampean banget bosen untuk selalu ajak diskusi, kemudian barangkali kok ketika di kantor Pak Yahya melihat saya kurang menyiapkan seperti ini dan itu, mohon untuk diingatkan. Miss, nanti ngajar apa? Medianya sudah disiapkan belum? Nah, saya tuh butuh teman guru yang seperti itu buat mengingat diri saya, gitu Pak G. Ya, akan nanti ketika itu akan saya koreksi juga biar nanti akan masukkan yang Oke, terima kasih Pak Yahya. Mungkin cukup itu dulu Pak, kita sambung lain waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah ya tadi sudah melakukan coaching ya Pak Yahya ya. Sebagai coach nih. Ya Alhamdulillah, dan Bu Aris tadi sebagai coachnya. Nah Pak Yahya nih, saya mau akan menyampaikan hasil yang saya observasi tadi. Iya. Tadi kan Pak Yahya sudah melakukan percakapan antara jenengan dan Bu Anis tentang menyelesaikan masalah atau hambatan-hambatan tadi yang sudah dialami oleh Bu Anis. Nah Pak Yahya nih, saya mau tanya Pak Yahya, dari indikator-indikator yang sudah disiapkan sama Pak Yahya tadi, ada nggak ketercapaian atau kesesuaian indikator yang mau dicapai pada coaching tadi? Iya Bu, untuk yang tadi itu kan saya juga menggunakan algoritma sesuai dengan prosedur coaching itu, yakni tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan sama Bu Anis dan juga tanggung jawabnya bagaimana. Sehingga dalam hal tadi teknik kerasa juga digunakan saya sebagai coachnya, mendengarkan dengan aktif,
kemudian hadir secara penuh sehingga indikator dari pencapaiannya itu tercapai. Iya Pak ya, yang luar biasa sekali. Hasil dari coaching tadi juga sangat luar biasa sekali. Kita juga masih dalam proses tahapan belajar. Semoga besok-besok kita juga bisa melakukan coaching bisa lebih baik lagi sesuai dengan menggunakan alur kita, dan kita juga bisa mendengarkan secara penuh. Terus juga kita juga benar-benar hadir sepenuhnya pada orang tersebut. Pak ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Pak. Bu Anis, kami sama Bu Anis. Ya kami. Gimana? Kita Bu Anis. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Pak, ada keperluan? Iya, Bu Anis. Saya sebenarnya punya curhat. Oh, cerita Saya nih. Makanya beberapa akhir ini saya ketemu Bu Nova itu kok kayak ada yang mau dipikirkan, ada yang mau disampaikan kok kayak agak kusut gitu wajahnya. Gimana Banyak kayak apa ya, berada di kepala saya ini, saya kurang pada siapa gitu. Saya juga masih bingung nih Bu Anis. Ini mau ketemu sama Bu Anis. Saya ini nih terbuka sama Bu Anis. barangkali nanti saya bisa bantu masalah Bu Nova. Ini ngomong-ngomong ada waktunya nggak Bu Anis nih? Monggo saya hari ini longgar sekali. Harapannya dari pembicaraan nanti saya itu menemukan solusi dan langkah apa ya yang nantinya saya ingin terapkan supaya masalah ini bisa terselesaikan. Oke, Dan siap. masalah ini. Oke, siap. Ini kira-kira Bu Nova ada masalah apa sih? Ini Bu Anis, saya bingung sekali. Karena apa ya Bu Anis? Saya kan sebagai pribadi, sebagai wanita, juga sebagai guru, juga sebagai ibu, juga sebagai wanita kali juga iya. Terus sekarang saya Multi ingin talenta ya. mengikuti programnya namanya CGP. Iya. Terus alhamdulillahnya lagi Bu Anis yang kemarin kok mendapatkan bimbingan informasi yang sangat membahagiakan sekali, yakni saya ikut panggil sebagai PPG. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Iya, Bu Anis ya. Tapi iya, itu kan keinginan saya sejak lalu ya, sejak dulu Iya. ini segera dipanggil sebagai peserta PPG. Terus kendalanya? Kendalanya itu saya itu jujur mumet gitu dengan tugas-tugas yang ada Bu Anis. Terus saya harus kemana? Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Bu Nova Iya, ya. terima kasih. Karena sudah dipanggil dapat kesempatan untuk ikut PGP dan sekaligus PPG. Selamat. Terima kasih. Tentunya banyak guru loh Bu yang mengingatkan untuk bisa ikut semua program ini. Jadi saya harapkan Bu Nova itu tetap ngomong nggih. Yang pertama tentu harus disyukuri dulu nggih. Terus kemudian ini tadi Bu Nova katanya bingung mumet lah. Mumetnya ini mumet tugasnya atau mumet apanya? Gini ya Bu ya, Nggih. tugasnya mohon maaf ya, tugasnya itu kan ada di deadline. Oh, Ada jadi itu iya, apa? ada deadline. Oke. Dan dari situ Bu Anis, mohon maaf saya itu harus membagi-bagi waktunya Iya, antara saya benar. sebagai menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu, apalagi saya ini anaknya masih balita di luar Bu Anis. Iya. Terus tidak hanya menjadi seorang guru, juga mengerjakan tugas-tugas yang harus dipenuhi juga di PNN, di LMS gitu. Jadi saya tuh merasa bingungnya itu Bu Anis. Tapi kalau saya mendengarkan cerita Bu Nova tadi, berarti Bu Nova sudah berusaha melaksanakan sebaik mungkin, tetap menjalankan kewajiban sebagai rumah tangga, sebagai ibu seperti ini. Itu tetap saya apresiasi penuh Bu. Itu sudah pencapaian yang luar biasa Ibu. Iya, Bu. Terus kemudian ini rencananya untuk memperbaiki yang masih kurang Bu Nova ini rencananya gimana? Iya, dan saya tuh sampai merasa aduh stres saya kalau dikasih tugas-tugas setiap hari. Ya kadang merasa bosan, kadang yang merasa terbebani iya, belum lagi mengerjakan yang ini dan ini dan itu gitu. Jadi langkah saya nih Bu Anis, Gimana? ini itu saya itu satu yang perlu saya tidak
saya harus menjaga kesehatan saya. Nah, itu sekali. Saya harus tetap dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat Harus rohani. juga. Iya, itu karena apa Bu? Saya kan juga sebagai guru, sebagai seorang ibu kan. Kayaknya kalau saya tumbang nanti otomatis keluarga bagaimana juga. Nah, yang bisa memahami, yang bisa memenuhi kesehatan jasmani dan rohani itu memang Bapak sendiri. Terus yang kedua Bu Anis, ini saya pikir saya itu perlu memanage waktu saya. Nah ini Bu Anis, yang perlu saya susun lagi ini bagaimana cara mengatur waktu yang optimal dan waktu yang baik untuk saya mengerjakan, saya mengajar, saya harus manajemen waktunya itu ya, manajemen waktunya itu saya harus lebih belajar lagi gitu, saya optimalkan lagi. Kalau perlu drakor itu dihindari. Tapi kalau drakor itu bisa menuju ke kesehatan rohani. Ya, Saya tidak perlu dihilangkan. betul. Hanya perlu kita tekan saja. Atau gini Bu Rofa, tadi Bu Rofa sudah menjelaskan banyak kegiatannya. Barangkali Bu Rofa bisa ini enggak mengidentifikasi mana yang terpenting nomor 1, mana yang nomor 2, atau barangkali tadi Bu Rofa di awal menjelaskan kalau setiap tugas itu ada deadline, ada judul. Barangkali bisa diidentifikasi, bisa itu enggak Bu? Iya, ini rencana juga Bu ya. Saya mau mengidentifikasi hal seperti itu. Iya Bu. Maka dari itu saya tempel di jadwal di tembok saya, jadi sebagai pengingat saya. Itu maksud saya tadi. Dari situ kan nanti kan jadinya bisa tahu kira-kira mana yang emergency, ini kita Terus langkah selanjutnya lagi saya akan mencari referensi juga di YouTube maupun di dunia sosmed juga tentang masalah pekerjaan yang nantinya sudah harus saya penuhi. Karena apa Bu, ini kan pengalaman pertama juga iya, dan mestinya juga setiap tahapan upgrade dari apa itu pekerjaan kan programnya itu kan selalu upgrade. itu juga bagus Bu. Dan saya juga tidak lupa juga konsultasi juga pada kawan-kawan sejawat juga bagaimana caranya itu nantinya saya bisa mengoptimalkan tentang pekerjaan saya. Barangkali Bu, kalau memang Bu Rofa berkenan untuk kapan-kapan mau tanya-tanya, saya juga monggo, karena kebetulan saya kan juga sudah PPG. Meskipun PPG-nya kan sudah lama sekali Bu, tahun 2012. Tapi barangkali kalau memang Bu Rofa berkenan akan ditanyakan, akan sharing ke saya, tidak apa-apa Bu. Nanti barangkali di PPG dengan yang baru ini ada hal baru yang bisa saya pelajari juga. Itu Bu nggih. Kemudian rencananya mulai kapan Bu mau buat tempelan Rencananya ini kan targetnya dan harapannya ini kan 3 bulan ke depan. Nah, 3 bulan ke depan ini semoga aja dengan izin Allah, dengan usaha kami juga kita bisa lulus 100% ya. Dan itu juga menjadi rencana saya juga sepenuhnya, yakni tidak melupakan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa di mana supaya mempermudah kita dalam proses pekerjaan tersebut. Nah, ini rencananya ini segera mungkin karena saya sudah mau mengikuti program tersebut ya. Jadi mau tempel-tempelan atau memanage waktu itu akan saya segerakan. Jadi Bu, memang untuk model tempelannya mau seperti apa senyaman Bu Rofa, semudah Bu Rofa untuk mengingat jadwal kegiatan semuanya ini. Mungkin saya sebagai teman hanya bisa bantu doa, semoga Bu Rofa selalu sukses, semuanya lancar. Sebagai teman juga saya siap membantu kapanpun kalau memang saya bisa saya bantu. Bu Rofa nggih. Ada lagi? Saya ini merasa Alhamdulillah. tadi di kepala saya itu ya Allah, kok banyak sekali beban yang saya rasakan. Soalnya kan waktunya juga sangat semuanya belum gitu loh Bu ya, waktu 2 bulan ini. Jadi pikiran saya itu harus bagaimana harus bagaimana. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau misal satu waktu Bu Rofa di rumah gimana, jangan sempat untuk ngajak ngobrol. Terima kasih Bu ya. Udah ada. Ini saya vlog ya Bu ya, kita share bersama-sama. Terima kasih ya Bu Anis. Atas waktunya di kesempatan kita sambut. Terima kasih bersama-sama. Assalamualaikum Bu Anis. Assalamualaikum Bu Rofa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya
bisa juga mendukung orang tersebut untuk kembali potensinya. Kalau untuk kompetensi spesifik ada nggak? Ada Bu, yaitu saya akan menjelaskan tentang potensi alat terus kita akan merasa juga berbanyak dengan secara visual. Kalau ini untuk indikator pencapaian coach ini ada nggak kira-kira? Ada Bu, yaitu tetap indikatornya yaitu alat depannya itu semua melewati ya. Jadi nanti mengalir saja Bu. Iya. Kita terapkan ya. Membahasnya itu Ya, silakan Bu Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alfa. Waalaikumsalam Pak Min. Gimana ada waktu Bu? Nah, sekarang Iya, olah Ini berarti langsung. langsung Bu aku terakhir langsung. aku masih sama Pak. Iya, Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi Pak Min. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah. Pak Min, ini kok tumben-tumben nih Pak Min ya? Ada apa ini Pak? Iya, ini apa ya? Kemarin itu kan saya sudah calling Bapak ya. Nah, Terkait dengan ini saya permasalahan di kelas saya itu ajar pada satpam yang tidak bisa fokus Bu. Dengan pelajaran itu misalkan kalau diterangkan kok sukanya misalkan jalan rumah padahal yang lain bisa fokus. oh, Satpam. satu anak berarti itu. Oh gitu. Pak Min, tapi sebelum kita lanjut berbincang-bincang, alangkah baiknya kita membayar fokus kita nih Pak Min ya. Soalnya tadi kita pasti beraktivitas penuh ya. Kita kembalikan aktivitas kefokusan kita melakukan mindfulness atau scroll. Jadi Pak Min bisa duduk dengan santai, relax. Sudah Pak Min, sudah relax tidurnya. Sudah, kita menghidupkan udara. Keluarkan Pak Min. Ya, saya lagi Pak. Sudah, ya. Kita bisa melanjutkan. Ya, tadi sudah saya dengar nih bahwasanya Pak Min mempunyai kendala yaitu salah satu muridnya yang aktif. Nih Pak Min, sebelum kita melanjutkannya nih, harapannya nih nanti perjalanan kita ini apa Pak Min? Saya pengennya nanti setelah saya membicarakan masalah saya punya gambaran solusi ke depan bagaimana mengatasi anak saya supaya bisa fokus. Oh, gitu ya. Ya, seperti itu. Pak Min, tadi kan kendala bahwasanya ada salah satu anak yang tidak fokus. Ini kira Pak Min sudah pernah melakukan observasi atau pengamalan bagaimana orang tersebut atau anak tersebut
inisiatif ya. Tanggung jawab atau konsistensi yang bagaimana nih Pak Mir? Yang nantinya bisa tercapai. Menurut saya sih kerjasama dengan Maripal juga penting. Maripal saya ajak juga dengan teman yang lain juga mungkin menghadapi permasalahan yang sama, dan terpenting lagi juga kepala sekolah harus sama. Ini saya ingin Baik, keluarga sesuai Pak Mir, semoga harapan-harapannya bisa terwujud ya Pak Mir. Gimana nih Pak Mir perasaan kita sudah menjalankan coaching pada siang hari ini? Alhamdulillah Bu, setelah saya ngobrol-ngobrol santai, kok saya jadi ada semangat untuk apa ya, menerapkan kalau istilahnya itu belajarkan berinisiasi. Kalau tadi apa ini gimana ini tadi saya jadi ada semacam perjalanan dan semangat juga. Mudah-mudahan doa biar mudah-mudahan Selamat siang Pak Mir, selamat beraktivitas. Oke, baru Pak, ketemu lagi ya. Gimana perasaannya tadi selama Selesai coaching Bu, ternyata ada pengalaman yang luar biasa. Kayaknya saya pengalaman di bekas, sekarang sudah plong, lega Bu. terus ini Ibu mau sedikit tanya. Tadi kan di awal Bapak sudah menjelaskan sedikit banyak tentang indikator ketercapaian. Nah, tadi setelah dipraktekkan,